Izin share screen ya Pak. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 1 akan melanjutkan tentang presentasi carbon steel ini. Mungkin kemarin itu sampai. Oke, lanjut. Oke, kalau dilanjut ke diagram fase. Yang tabelnya di mana, Rafli? Siapa Rais? Tabelnya perbedaan karbon itu. Depan tadi sudah. Ini ya Pak, jadi akan tentang seluruh klasifikasinya gitu. Ketangguhan itu apa, Rais? Berapa? Sebentar. Ketangguhan itu apa itu? Ketangguhan itu seperti bahan dikenai apa gaya gitu ya Pak, apa suatu tekanan itu dia memiliki kemampuan untuk mempertahankan diri. Properti yang mana ini? Properti yang mana? Properti yang mana gimana Pak? Properti dari material itu apa saja menurutmu, Rafli? Pertama itu ada ya, apa ketangguhan, kekulatan, terus ada di mana? Bahasa Inggrisnya apa ya itu situ? Saya Inggrisnya gitu ya, bentar kalau istilahnya itu kayak kan ada itu. Ada Mas. So. Itu ada hardness, ketangguhan itu kalau nggak salah itu toughness Pak. Iya Pak, toughness, ketangguhan itu toughness. Tak tanya ini unitnya apa nanti? Unitnya apa ini? Satuannya apa nanti? Kalau toughness itu apa Pak? Fit per. Coba wes, ini di pending dulu. Coba kamu lihat kan propertinya itu apa saja di sana. Kamu kan ada PowerPoint-nya itu. Kalau keuletan bahasa Inggrisnya apa? Keuletan ductility. Ductility, nah kayak gitu loh. Ya, ductility ya. Ada beberapa nih memang nggak perlu di translate ya, biarin aja ductility gitu ya. Oke, keuletan itu atau ductility. Oke. Ketangguhan sih gurung kamu. Padahal ini yang penting. Menurut saya toughness Pak. Kalau yang saya baca iya Pak. Kamu lihat aja. Lihat nanti. Kau nek salah kau tak sunat meneng. Ya. Ayo, properti lainnya. Dilihat di bagian properti. Presentasimu PowerPoint itu. Di bagian properti tadi itu loh. Next. Nah, oke, next. Wes iki properti opo iki, wes kamu jelasin di sini. Oke, di sini ada kerasan ya, kerasan itu atau hardness. Jadi kerasan ini adalah kekuatan benda itu dia tahan gores dan atau pengikis atau mungkin kayak abrasi ya, dan lain-lain gitu. Nah, dalam pengukurannya itu ada banyak, dari sini ada metode hardness brittle, hardness Vickers, dan hardness Rockwell. Di sini kan dia memiliki unit masing-masing, enggak satuannya masing-masing ada gitu. Terus di sini ini toughness itu, menurut saya ini adalah ketahanan atau ketangguhan itu, dan kemampuan benda itu untuk menyerap energi agar tidak pecah. Jadi apabila suatu materi itu ketangguhannya tinggi, dia akan mudah pecah gitu. Mungkin
Ini lanjut dulu apa gimana Pak? Ayo dilanjut ya, lanjut. Ini kamu ini loh kok kayak tadi itu ya, kayak ductility itu bagus caranya ya. Unit-unitnya apa gitu di apa jelasin ya. Apa-apa ya. Oke, misalnya kalau saya bilang contoh nih sudah paham ini nanti. Insyaallah. Contohnya apa misalnya? Yang mana Pak? Yang ini contoh-contohnya. Misalnya low, medium, high carbon. Terkait ductility-nya gitu Pak ya, dan lain-lain gitu. Contoh nih, contoh materialnya apa misalnya? Nanti kan kamu ya ini nanti ya, kan ada contohnya nanti itu apa? Kode-kodenya itu loh. Oh iya, nanti Pak itu setelah kode-kodenya terus masukkan di sini. Misalnya low carbon itu apa ya? Maksudnya paham nggak? Oh, untuk low carbon itu nanti kodenya terkait apa gitu Pak ya? Iya, material apa? Misalnya kamu gampangannya IC misalnya ya, IC 304, ASTM piro, ini loh. IC 316 itu low carbon, ini loh. Nanti itu, nanti ini ditambahkan ini enggak abstrak ini. Ini yang kuantitatif ini, yang masih kuantitatif ini komposisi ini. Ini yang bisa bagus ini ya. Ini yang bisa diterima. Tapi contohnya apa ya nggak ngerti ini. Nanti kalau itu ada contohnya ya, misalnya IC berapa gitu loh. ASTM berapa, nah boleh kita diskusi di situ. Oke, ini dicatat dulu ya, nanti ada contoh apa itu materialnya, biar kamu tahu ini nanti ya. Ini saya setuju ya, komposisi karbonnya. Ya. Nah, ini tangguh ini bahasa Inggrisnya apa ya? Saya tough Pak, soalnya kalau ada yang lain itu namanya strength gitu. Strength itu kan kekuatannya dari ini materinya ini kalian yang lebih nyari materi ini gimana? Izin masuk Pak. Untuk yang kemarin itu saya nyarinya itu yang toughness itu artinya itu Pak, ketahanan. Kalau nggak gitu itu ketahanan. Sifatnya itu anti pecah gitu Pak, lawan pecah gitu. Jadi semakin tinggi toughnessnya itu semakin sulit untuk dipecahkan gitu. Mau nambah kalau ini gak bertentangan gitu sama sifat suatu bahan. Ini kita ya. Dalam ini hardness itu kan kayak dari penambahan karbon itu makin tinggi itu ya makin tinggi juga kan hardnessnya. Jadi makin banyak karbon itu makin keras. Nah, untuk properti ini itu kurang satu ya, kurang satu. Ya. Propertinya kurang satu ini, ya. Itu juga dipakai ya sebagai pertimbangan. Kalau kemarin itu kalau kamu masih ingat ya, ada properti yang digunakan di dalam desain pipa, ya. Tapi nggak masuk di dalam tabel ini. Apa itu? Ini PowerPoint ini desain pipa itu loh. Saya bolak-balik menyampaikan di situ. Barangkali Rafli bisa jawab ini. Ada materi, ada properti yang di situ digunakan itu. Bentar Pak, coba saya cek lagi. Saya yakin saya. Semuanya ayo dibuka lagi.
Seperti ini Pak ya, apa lebih ke yang thermalnya itu Pak, apa gimana? Banyak loh Rek, itu di internet itu wakil. Udah ketemu Yang yield strength itu apa? properti apa yang digunakan dalam desain kemarin? Yang yield strength itu apa? Apa? Yield strength. Kemana ada? Yield strength. Nah, kalau mau di yield strength ya, kalau mau di bahasa Indonesia kan apa itu? Namanya kekuatan luluh Pak. Apa? Kekuatan luluh yield strength. Kalau yang kekuatan tarik tensile strength. Nah, coba dilihat ini Rafli atau Rais. Ada semua di internetmu itu, ada semua ya. Wes, kamu tambahkan aja di situ, di kolom apa ini tabelnya ini, contoh-contoh materialnya, contoh itu di situ bisa kamu revisi sekarang. Terus ditambah propertinya apa yang kurang di situ.
Ini tabelnya nih. Lihat chat saya itu loh. Lihat chat saya. Iya Pak, ini sedang. Ini dimatiin share screen langsung di apa itu direvisi sekarang. Oke, ya, ini sini. Nah, seperti ini ya. Oke, terus jangan lupa nanti sumber-sumbernya dari mana. Ini bagus ini. Ya, gini. Ya, beri data-data yang apa itu kuantitatif ya. Karena nanti itu ini ada ya ini masuk dalam kuismu nanti itu ya. Masuk dalam kuismu yaitu ini ya memprediksi suatu properti ya, memprediksi properti dari material, bisa saja misalnya tensile strength ini ya. Coba prediksi berapa sih MPa-nya itu berdasarkan komposisinya nanti. Maksudnya paham nggak? Paham. Paham? Ya. Ya. Nah, kamu mau nambahin ini apa komposisi lainnya ya alhamdulillah, misalnya lu karbon itu selain karbon itu apa saja ya boleh mau tambahkan di situ. Oke, ya nggak apa-apa ini dulu. Ya ini sudah bagus nih. Cuma nanti dirapikan lagi nih. Ya silakan dilanjut. Dari kami belum Pak, kayak kan diminta untuk memprediksikan gitu kan Pak, untuk karbon kandungannya sekian itu bahasanya dia spesifik di kan kamu berapa gitu Pak. Kata kuncimu itu loh Raes, kata kuncimu itu, kata kunci nek golek itu loh, kata kuncimu itu. Misalnya modeling kan ya iso nggak kata kunci modeling, properties gitu loh, modeling properties.
Bukan wakai software atau ini software ya, software to simulate ya, software untuk mensimulasikan kayak gitu properti apa metal, properti karbon steel, itu ya akeh. Masa tak dudu ini ya, saya sudah nemu, masa kamu gak bisa nemu. Nek kamu nyari nasi pecel gak ketemu. Kata kuncinya yang penting ya. Simulation, software, spreadsheet, maupun Excel itu ya. Empirical equation gitu loh, empirical equation ya. Ini kan kita ini kan ngapain ini? Memodelkan. Kamu itu resepmu di teknik kimia itu. Kelebihanmu daripada departemen lain itu ya, kamu bisa meramu gitu loh. Kamu bisa meramu, kalau saya punya komposisi ini maka propertinya ini gitu loh. Makanya saya tekankan kamu itu harus paham spesifikasi gitu loh. Sitgong. Ya. Ya, lanjut. Oke. Ini lanjut. Kemarin Pak ya, apa mulai dari sini? Ya, lanjut. Oke. Ya, dilanjut fase kedua. Tuh, misalnya software-softwarenya, kamu bisa pakai itu, software-software. Sekarang, kalau ono misalnya di jurnal itu pakai, kamu sudah buka Science Direct atau belum? Ini jurnal itu Science Direct ya. Science Direct, kalau searchingan di situ itu tempatnya jurnal-jurnal internasional ya. Ya ini bimbingan saya, kalau bimbingan saya, meskipun di S1 sudah saya bimbing nanti, tugas akhirnya itu nanti dipublikasikan ke jurnal internasional, minimal itu ke proceeding atau seminar internasional, minimal itu, kalau jadi bimbingan saya. Ya. Nah di situ kamu lihatan di Science Direct itu biasanya banyak studi-studi ya, itu empirical equation ya, persamaan empirik yang bukan gitu loh, properties metal misalnya dengan komposisinya gitu, paham Rais? Nah jadi kata kunci kamu bisa softwarenya, spreadsheet ini bagus nih, kamu punya spreadsheetnya itu kayak Excelnya itu loh, kamu tinggal masukkan komposisi metalnya, karbon, air, kromium dan seterusnya, sulfur ya, yield strength saya, fertility saya, paham nggak maksudnya itu? Ya, suara saya ini. Dengar nggak? Dengar suara saya enggak? Lanjut Pak. Gimana Mas? Putus-putus ya suara saya. Saya tadi kayak nge-lag gitu Pak. Rafli, kamu dengar nggak suara saya, Rafli? Saya jelas sih Pak. Rafli, dengar nggak suara saya? Saya jelas Pak. Jelas. Rais ya. Kata kuncinya apa saja tadi?
Kalau ono software, spreadsheet, Excel, empirical equation. Kata kunci itu nanti apa yang kamu ini kan, ya misalnya properties metal, kalau ono di situ. Kalau sains direct itu banyak kamu nemui empirical equation itu. Ya, kalau sains direct kamu bisa banyak jurnal di sana, banyak jurnal internasional yang menghubungkan ya antara properti dengan komposisinya. Itu empirical equation ya. Tapi yang bagus ini ada kalau kamu bisa temukan software atau spreadsheet ya. Spreadsheet Excel itu lebih bermanfaat buat kamu. Makanya kan di beberapa desain saya itu ya saya bisa menggunakan software, tapi dalam pembelajaran saya gunakan Excel. Ya. Untuk apa? Saya paham arah-arah mikir itu. Paham, Rais? Kayak itu saya belum Pak. Kayak sebenarnya itu. Semuanya kelompok satu ini, Fatima, Galo, ngerti nggak maksud saya? Iya Pak, sudah mengerti Pak. Iya Pak, mengerti Pak. Terus ini, kalau ono misalnya barangkali ada software yang free gitu kan, bisa untuk pembelajaran spreadsheet. Saya senang kamu bisa menemukan spreadsheet Excel-nya ya, menghubungkan antara, nah ini properties dengan komposisinya. Itu cariin ya. Oke, ya silakan dilanjut. Saya akan lanjutkan ya. Ini suara saya jelas ya? Oke, di sini ada diagram fase dari iron atau karbon atau campuran karbon gitu ya. Yang pertama itu di sini kita lihat tuh ini ribet sekali ya gambarnya. Jadi di sini tuh ada yang utama dari fase-fase dari iron karbon ini atau baja karbon ini ya. Itu terbagi jadi dua. Ini diagramnya terbagi jadi dua. Yang pertama itu ada steel, baja gitu ya. Yang kedua itu cast iron atau besi tuang gitu. Besi tuang ini kandungan karbonnya itu udah tinggi banget itu, bukan lagi dikategorikan sebagai baja. Nah, di sini tuh di diagram ini itu ada banyak, ada delta, ada gamma, ada alpha, ada liquid, ya itu. Sekilas itu dibagi menjadi itu. Nah, di sini ada temperatur dan kandungan dari karbonnya. Kandungan dari karbon dan temperatur ini mempengaruhi fase dari karbon itu sendiri, karbon. Fase dari baja atau iron itu sendiri. Kayak ketika suhunya dinaikkan, dia nanti fasenya berubah jadi apa, dan perubahan fase itu juga mempengaruhi properti yang ada. Kayak tadi yield strength, tensile strength dan lain-lainnya itu berapa gitu kan. Untuk seperti itu ya. Nah, di sini tuh ada delta iron. Delta iron itu adalah komposisi di antara 0,08 sekian gitu ya. Dalam suhu yang segini. Sekitar berapa ini? Sekitar 1400 sampai berapa ini? 1539 atau 2552 Fahrenheit sampai sekian dia. Itu ada delta iron. Nah, untuk yang konsentrasinya segitu gitu ya. Jadi konsentrasinya ditarik ini sampai sini, terus itu nanti suhunya sekian gitu. Jadi dalam keadaan suhu sekian dan ya, saya nggak bisa nunjukin ya. Oke. Dalam suhu yang gitu ya, delta iron. Sebentar, saya izinkan annotate kalau gimana? Biar enak aja. Oke. Jadi ini delta iron gitu ya. Delta iron itu suhunya sekian. Terus konsentrasinya di sini. Konsentrasinya sekian gitu ya. Dalam hal ini tuh dia dapat gitu. Berapa nanti delta iron. Putus ya suaramu, Rais. Nah itu Pak, gimana? Bentar. Videomu mati. Ini aja nggak usah video. Nggak apa-apa, Mas. Bentar Pak, saya Pak soalnya. Tethering saya pakai data bentar.
Bentar, ini di teman-teman jelas apa enggak suara saya? Jelas kok. Jelas. Oh ya, baik. Jadi di sini tuh ada delta air, itu konsentrasinya sekian sampai sekian. Nah, untuk alfa ya udah itu dilihat dari suhunya dan konsentrasinya gitu, konsentrasi dari karbonnya. Jadi ini adalah konsentrasi karbonnya teman-teman. Karbonnya di sini di AT. Temperatur ini bedanya ini Fahrenheit dan Celsius saja gitu. Nah, ini ada alfa, ada gamma ya. Ada juga ini alfa, ini delta, ini gamma, ini liquid, sama yang lain ini ada namanya ini garis Fe3C. Nah, dalam hal ini itu terbagi lagi gitu kan. Di sini ada liquid yang besar itu adalah yang ini sama yang ini. Nah, ini terbagi lagi gitu dalam fase-fase yang lebih kecil lagi. Di sini ada yang pink ini, kalian lihat yang pink pojok kanan kiri. Itu ada fase delta dengan liquid. Bagaimana cara nentuinnya? Kita tarik garis dari ke kanan dan ke kiri gitu. Jadi misalnya itu kan gambarnya gini kan ya. Gambarnya gini. Jelek. Gambarnya gini. Nah, itu kita tarik garis gitu. Dari ke kanan sampai ke kiri. Ke kanan itu dia nyentuh apa garisnya? Nah, dia tuh ke kanan dia nyentuh garis dari liquid kan. Liquid ini garisnya ini kan. Nah, itu garis liquid. Nggak jelas yuk. Maaf. Nah, ini itu garis liquidnya itu yang ini. Nah, garis liquid itu kan. Nah, dia itu nyentuh itu. Makanya dia ditentuin ke kanan itu nyentuh garis liquid, ke kiri itu nyentuh garis delta. Ini ya, nyentuh garis delta. Jadi fase di situ itu adalah delta plus liquid. Jadi intinya cuma gitu. Nah, itu ada lagi ini gamma plus liquid. Berarti dia ke kiri dia nyentuh gamma, ini kan garis gamma. Kalau ke kanan dia nyentuh liquid. Sama juga di sini ada alfa plus gamma. Ya, jadi dia ke kiri menyentuh alfa, ke kanan menyentuh gamma, kayak gitu. Nah, itu adalah fase-fase dari air gitu ya. Sebenarnya ada banyak lagi. Nah, di sini ada lagi namanya itu reaksi gitu, reaksi yang terbentuk gitu ya ketika suhu dan konsentrasi tertentu. Yang pertama itu ada dalam konsentrasi berapa ya, sekian dalam ini ya, sekian persen gitu ya. Terus di suhu ini 1492 itu ada namanya reaksi namanya sebentar kok. Kemana Pak Is? Putus ya? Putus Pak, sudah saya admit. Oke, maaf. Jaringannya ini ya. Jadi di sini tuh ada banyak. Itu namanya ada reaksi namanya eutectic. Di sini pada suhu sekian 1130 derajat Celcius, konsentrasi sekitar 4%. Di situ dia menghasilkan reaksi yang eutectic. Kalau dicari ya, reaksi eutectic itu adalah reaksi gabungan dari ketika liquid bercampur dengan Fe3C gitu ya. Dia itu ke bawah gitu. Jadi harusnya di sini di keadaan liquid ini dia kalau suhunya diturunkan dia bisa kan jadi ini kan. Jadi liquid plus Fe3C atau dia jadi gamma ditambah liquid gitu ya. Tapi dia itu nggak berubah konsentrasinya. Kalau untuk ke
L sama F3C, dia itu kan harus berubah konsentrasinya menjadi berapa gitu. Contoh 5%. Nah di sini keadaannya dia itu nggak berubah konsentrasinya. Di sini dia itu konsentrasinya tetap, tapi sesungguhnya dia turun. Sehingga liquid atau seluruhnya dari liquid ini bersamaan serentak ini dia membentuk namanya fasa baru gitu. Di sini nama ya kalau kalian tahu, di sini namanya garis Ladeburut. Jadi dalam hal ini dia membentuk fase Ladeburut gitu. Ladeburut ini di sini Ladeburut 1. Kalau ke bawah lagi itu ada garis lagi turunan dari Ladeburut 1. Itu namanya Ladeburut 2. Nah di sini, nah ini kan Ladeburut itu ya. Itu karena dia ke kanan dia bentuk bentur dengan garis gamma. Gamma ini nama lainnya adalah austenit nih. Gambaran. Kalau ke kiri dia menyentuh sementit. Sementit itu adalah Fe3C. Nih, CN. Nah, gitu ya. Dari ke kanan dia membentuk sementit dan Ladeburut, ke kiri dia membentuk dengan austenit. Jadi dia fasenya gamma plus Ladeburut plus Fe3C. Di sini ada reaksi lagi namanya di ini. Kelihatan ya? Di titik ini ya, titik ini spesifik di 723 derajat Celcius dengan konsentrasi karbonnya 0,83%. Nah di situ dia ada reaksi namanya reaksi eutektoid. Kalau reaksi eutektid ini ya, eutektid. Nah di sini eutektoid gitu. Eutektoid. Nah di sini eutektoid ini menghasilkan garis namanya garis Perlit. Fasenya namanya Perlit. Kalau yang di sini namanya Ladeburut, di sini namanya Perlit gitu ya. Garis Perlit ini dia turun di sini gitu ya. Yang harusnya kayak kalau dia konsentrasinya berubah, dia kan ke sini sama ke sini, jadi alfa plus gamma. Tapi dia itu suhunya aja yang berubah, jadi dia turun gitu. Jadi membentuk garis ini. Nah fasenya di sini terbagi jadi dua. Sementit itu ketika dia ke sana tadi kan bentuk sementit kan. Nah kalau ini dia bentuk garis Perlit gitu. Oke, jadi dalam diagram fase itu ya. Intinya itu fase-fasenya itu ada gamma, ada alfa, ada beta, ada gamma, ada alfa, ada delta, dan ada liquid gitu. Ada F3C juga. Jadi fasenya ada itu. Nanti tambah-tambahannya seperti ketika ada 3 reaksi dan itu dia ketambahan itu. Dan dari fase-fase itu dia membentuk fase-fase yang lain kayak Ladeburut, udah Perlit gitu ya. Kalau yang di sini tadi fasenya dia langsung berubah jadi gamma karena di bawah itu ya ada apa? Jadi kita ada penjelasan tentang bagaimana diagram fase ini kita maunya gimana gitu. Jadi intinya yang bawah itu dia halo, suara saya hilang ya? Halo? Oke. Jadi di bawah dia konsentrasinya semakin ke sana semakin meningkat ya. Jadi dibagi jadi dua. Ini ada tes iron, kalau yang ini baja. Jadi bahan karbonistik itu ya di sini. Dan di sini ada atau besi uang. Asal kekuatannya itu ada juga ketahanan apa tadi keulatan tadi dia makin ada. Oke, mungkin bisa dilanjut dulu deh. Karena ini maaf ya, ini agak berisik ini, agak sih. Berisik. Ayo, coba kalau next. Oke, itu tadi yang aku jelasin ya, maaf. Yang aku jelasin tadi itu ada besi murni dan kandungannya sekian gitu ya. Itu kecil banget C-nya, terus. Iya dah, nggak dengar dah, gimana sih? Bentar, maaf saya ganti koneksi dulu. Halo, ini dengar ya? Maaf saya bilang gitu ya. Itu wifi saya agak problem kemarin hari ini. Ini jadi koneksi dulu.
Dari hilangnya dari mana tadi? Suaranya. Halo? Enggak sih saya. Ya udah, ya udah. Kalau dibilang itu tapi kan Ya sudah dilewati aja. Hai. Aduh. Gimana dah? Aduh, maaf. Soalnya ini nge-lag sekali loh. Maaf ya. Jadi di sini tuh aku lanjutin. Di sini ada regionnya itu ya, yang tadi jelasin ya. Ketika 0,08% beratnya kurang dari 0,08% itu ini dikatakan sebagai besi murni karena dia kurang kali kecilnya. Baja itu adalah dari 0,08 sampai sekian ini. Itu tadi yang kayak low, high dan medium gitu ya. Fasenya tadi ada alpha ferrit itu yang alpha, delta itu ya delta, cementit itu yang Fe3C yang garisnya di kanan tadi. Harusnya kanan tadi kan ada garis, tapi diganti kayak skalanya buat Celsius gitu ya. Itu sebenarnya di kiri itu temperaturnya, itu dari Fahrenheit dan lain-lain. Ini kan tadi garisnya. Nah itu di sini adalah garis ketiga. Nah, di situ dia adalah fase dari cementit itu. Jadi makin ke kanan dia tuh makin besar C-nya, kandungan C-nya itu makin besar dan dia itu getas gitu, keras tapi getas. Nah di sini ada suhu kritis itu tadi udah transformasi ke ketoid, terus ada transformasi gas, ada garis-garis. Jadi ada di sana garisnya ada A1, A3 dan HCM. CM itu A cementit. Transformasi dari GABA ke Fe3C atau cementit. Lanjut dulu deh. Nah di sini alpha ferrit itu adalah kayak ya larutan padat karbon dalam besi alfa gitu ya. Struktur kristalnya yang kemarin kita bahas itu ada BCC. Kalau di Estanit itu dia SCC gitu ya. Nah di sini karbon larutnya itu rendah banget itu ya, 0,0022 sampai kalau turunnya itu dia 0,008. Di Austenit itu dia gamma atau besi gamma, larutan padat karbon dalam besi gamma gitu ya. Itu strukturnya SCC, dia lebih banyak nampung karbon daripada fasa ferrit gitu ya dari BCC. Bisa dilanjut dulu deh. Ada ferrit, ada gamma, dan delta. Delta ini kembali lagi strukturnya BCC. Kalau kemarin yang kita bahas itu ya, baja itu dia namanya metamorfi apa sih? Yang kemarin dia bisa apa? Bentuk dari kristalnya itu bisa dari berubah gitu, lebih dari dua bentuk gitu, dua bentuk dari ini kan tadi FCC, BCC sama ini ya. Nah di cementit ini dia nggak lagi kayak BCC dan FCC yang notabene FCC dan BCC itu adalah kubik. Nah di sini adalah struktur dari cementit ini adalah ortorobik. Ortorobik ini pembawaan sifatnya itu keras dan getas. Kalau ortorobik itu bedanya dengan kubik. Ortorobik itu adalah persegi panjang, teman-teman. Jadi kalau BCC itu ya A, B, C-nya itu sama, rusuknya sama. Kalau yang cementit ini A, B sama, tapi ini beda. Nah itu seperti itu. Mungkin bisa jalan-jalan dulu ya. Bedanya delta ferrit dan lain-lain ini ada di kandungannya. Nah itu invariant reaction. Reaction yang tadi aku bahas itu ada peritectit ya. Peritectit itu yang di kalau kalian
perhatiin tadi ya, itu yang di pojok ini. Tadi nggak salah gambarnya ini ya. Nah ini yang liquid tadi, ini yang gamma. Peritek itu di sini, di sini. Peritek itu dia reaksi ketika kandungannya itu 0,16%, ke bawah 0,16%, ke kirinya temperaturnya itu 1493 derajat Celcius. Nah itu dari situ dia adalah reaksi dari L dengan gamma gitu ya. Jadi dia nanti bentuknya dari ke gamma karena dia turun ke fase gamma. Di eutectic tadi itu yang di kanan ya, yang tadi membentuk ladeburit itu ya, yang tadi membentuk garis ladeburit itu, dia tadi gambarnya yang di kanan gitu kan di sini tadi di liquid, sama di sini kan ini gamma gitu ya, gamma sini liquid. Nah di sini adalah garis yang tadi ladeburit itu loh, yang tadi aku jelasin ada ladeburit. Nah di situ ini adalah reaksi dari eutectic sendiri. Kalau eutectoid dia tuh di sini ada gamma sama turunan ke alfa gitu. Jadi di situ dia akan menghasilkan garis yang namanya perlit itu. Jadi reaksi-reaksi ini adalah reaksi yang spesifik gitu. Jadi dalam suhu sekian ini dengan konsentrasi yang sudah ada tentukan gitu. Jadi spesifik konsentrasi dengan suhunya itu seperti itu. Ketika dia berubah ya gitu ya, dia itu enggak jadi kayak yang jadi reaksi ini kayak jadi gamma, jadi ladeburit apa jadi ini, maka akan jadi yang kayak yang sampainya tadi kayak austenit gamma plus ladeburit atau jadi perlit ditambah alfa dan lain-lain gitu ya. Itu ada di tadi diagram fasenya gitu. Ya lanjut dulu. Nah ini aku kasih contoh gitu ya, pengaruh karbon baja itu dalam properti gitu. Ketika 0,8% kandungan bajanya, itu kan tadi di diagram fase gitu ya, yang tadi itu dia fasenya 100% perlit, kayak perlit gitu. Tapi dalam perlit ini ada campurannya itu banyak ya teman-teman ya, kayak enggak dalam 100% dikatakan perlit doang ya. Perlit itu ada sebuah fase gitu ya, tapi campuran di dalamnya itu banyak, kayak apa dan lain-lain itu, karbon. Nah dari itu dia itu ngasilin yield strength gitu ya, itu sekitar 600 megapascal. Nah kalau dia kandungan C-nya 0% itu dia besi murni ya, alpha ferrit itu besi murni, 1% alpha ferrit dia turun. Nah ketika C-nya ternyata rendah, dia itu yield strength-nya turun jadi 200 megapascal. Nah dinaikkan lagi itu ya, itu kandungan C-nya fasenya itu dari 50% perlit dan 50% alpha ferrit. Nah pembawaan dari alpha itu dia soft dengan ductility-nya itu rendah gitu di 0,3 C. Nah untuk yang turun lagi konsentrasi C-nya itu di 0,2% C, itu dia fasenya 25% perlit dan 75% alpha ferrit. Pembawaannya itu ada dua gitu ya, kayak gabungan dari soft sama kandungan dari Fe3C-nya yang itu pembawaannya keras, dan alpha ferrit itu pembawaannya soft gitu. Tapi soft ini kan dia daktilnya lebih tinggi gitu ya. Kalau yang dia keras dan ketas itu daktilnya lebih rendah. Next dulu deh. Rais hilang lagi. Gitu ya. Iya, nanti kalau muncul sambil diingatkan aja. Nanti khusus yang bahasannya ini ya, ini bagus tadi diagram fase tadi. Wah iya, masuk lagi ini.
di sini tuh oke, maaf tadi komentar lagi. Aduh, lag banget ya. Teman-teman. Maaf ya teman-teman ya. Ini wifi-nya agak gimana gitu ya, Pak. Koneksinya juga. Nah, ini gimana, Pak? Nice. Nanti dibuat video aja ya. Nanti di share gitu, saya ini apa linknya. Kamu buatan video kamu presentasi gitu. Ini saya kasihan teman-teman nanti putus-putus aja. Tapi bahasan tadi udah bagus ya. Kayak PowerPoint gini ini saya suka ya. Ini sesuatu yang apa ini kuantitatif seperti ini bagus ini. Ini kamu bisa membayangkan ini. Nanti dibuat video aja, Rais ya. Hilang nih. Ya, dibuat video agak nge-lag gitu loh. Iya, nggak apa-apa. Dibuat video aja. Kan bisa kan ngerekam? Iya bisa. Bisa ya. Ya silakan lanjut. Nggak usah matiin video biar nggak putus-putus. Nggak usah video itu lo matiin sekarang. Terus kamu lanjutin. Jadi di sini ada grafik gitu ya tentang hardness dan strength. Kalau yang kiri itu dia hardness dengan BHN itu kalau yang aku cari kemarin ya itu berita hardness number. Jadi ini adalah suatu unit untuk menyatakan kekerasan dari suatu bahan. Kalau yang kanan itu dia ada dua kan, ada ultimate strength itu ada tensile strength yang diuji tarik gitu ya, sama yield strength. Nah itu kekuatannya ini ada di sini, ada megapascal dan yang ultimate itu kalau nggak salah itu dia ditekan ya, tekan sampai dia benar-benar deformasi gitu. Yang strength ini dia dari yang strength ini dia itu adalah properti dari yield strength. Nah di sini dapat kita lihat ketika kandungan persen C-nya itu naik, nah dia yield strength dan hardness-nya itu naik teman-teman. Jadi ini hardness ditunjukkan pakai skala yang kiri, yield strength pakai yang ini, terus yang ultimate strength itu pakai yang ini, skala yang ini. Nah itu ya. Ini maksud saya. Tadi ya ini loh maksud saya, ini yang properti yang hilang pada awal-awal tadi itu. Makanya kamu tak tanyain carbon steel itu apa propertinya, ini loh strength-nya ini loh. Kalau kemarin di dalam desain itu kita gunakan apa propertinya, Rafli? Yang itu Pak. Yang mana? SMSJ. MSSJ ya. Nah ini loh ya, bicara yield strength ini nanti. Nah, nggak dipakai ini justru yang di hardness-nya di dalam desain pipamu itu. Nah, paham Rais ya? Ya. Bingung. Di dalam desain itu yang digunakan ini loh, mechanical strength-nya ini. Ya sudah. Paham ya? Oke. Ya ini penting ini. Oke. Ya, jadi kita bisa kayak ini teman-teman, tapi ini kan terlalu gimana ya, kayak grafiknya tidak menunjukkan sesuatu yang spesifik ya. Ini ya. Kalau dia 0,5 sekian terus sekian gitu ya. Tapi kayak kurang di tepat gitu, kita nggak bisa kayak kandungan sekian berapa gitu. Saya belum nemu yang tadi yang katakan ketika equation-nya, ketika kandungannya ketika gimana ya, kita mengharapkan suatu yield strength sekian gini ya, misalkan katakan 500 megapascal itu kita harus buat kandungan karbonnya seberapa gitu. Saya belum nemu equation yang untuk itu. Nah jadi yang dapat kita simpulkan di sini ketika kita tambah gitu ya konsentrasi dari karbon gitu, dia yield strength-nya makin naik, ultimate strength-nya naik juga, dan hardness-nya juga. Jadi kemarin kan sudah diterangin ya tentang yield strength itu bagaimana. Kalau yang saya tahu ya di situ ada grafik gitu ya, sebuah grafik dari uji gitu ya, uji yang dilakukan untuk mendapatkan yield strength ini. Itu grafiknya gitu. Nah ini adalah grafik dari fase elastis gitu ya, elastis, bentuk elastis dari satu bahan gitu. Elastis. Jadi dalam hal ini ketika ini ditarik gitu ya, itu nggak salah kalau yang X itu dia pertambahan panjang atau gimana gitu ya, lupa saya. Soalnya ini pertambahan panjang gitu ya. Kalau yang ini adalah gaya yang diberikan. Kalau nggak kebalik ya, lupa saya soalnya. Ini dia ditarik gitu ya. Ini katakan gayanya gitu. Ketika dia ditarik, dia itu benda itu akan mempertahankan kan, kayak ada elastisnya seperti dahulu kan.
elastis dulu, itu grafiknya adalah grafik linear. Nah, dalam satu ini dia itu akan gini, dan akhirnya dia akan deformasi atau patah atau hancur ya, strukturnya hilang tuh. Nah, apa yield strength itu adalah gaya minimum yang dibuat untuk di sini, yield strength di sini, gaya minimum yang diberikan pada suatu bahan untuk membuat dia itu hilang itu, elastisitasnya nggak hilang itu. Dia itu di sini adalah fase plastis. Gitu. Ya, di kelompok ini ya, tadi masih ini udah bagus, ini sudah dijelaskan sama mulai disentuh oleh Rais ini ya. Nah ini yang saya maksud, mechanical properties, banyak kok powerpoint-nya terkait dengan mechanical properties itu. Penjelasanmu tadi itu loh, penjelasan di properti material, apa maksudnya ya. Kalau no di PowerPoint kayak di internet itu bawahnya itu. Jadi kata kuncinya itu mechanical properties metal, itu kalau ono di situ. Nah, ini kamu misalnya ngomong yield strength itu apa, ultimate strength itu apa, hardness apa, nguji-ngujinya itu di situ ada semua. Paham ya, kelompok satu ini ya? Paham. Oke, nanti diperbaiki lagi ininya apa, di bagian properti, penjelasan properti. Seperti yang dijelaskan siapa ini, Rais tadi ini sudah bagus itu, ada gambari pohon tadi itu. Oke, ya silakan. Kok pohon ini, Pak? Ya lanjut ke lanjut jalan. Halo. Nah ini adalah kebalikan itu, potong gitu ya. Itu ada toughness sama ductility. Di sini tuh kebalikannya tadi. Kalau yang tadi ketika kita naikkan konsentrasinya di hardness dan lain-lainnya naik, di sini ada ketika kita naikkan gitu, konsentrasinya nih, konsentrasi naik kan, itu turun, propertinya itu turun, toughness-nya itu turun, gitu ya, toughness-nya itu turun. Elongation itu adalah menyatakan dari ductile, keuletan gitu ya. Terus ya itu menyatakan itu ketika kita tambah karbon dalam satu baja, dia itu makin keras. Tapi ketika properti makin keras, dia kan nggak ulet gitu kan, getas. Ini gimana nangkep ya? Kayak perbandingannya gini deh. Ketika kita ada katakan apa ya, kalau kalian tahu skala Mohs gitu ya, skala Mohs adalah kayak skala kekerasan dari suatu bahan gitu ya. Ada tak, ada gypsum, kaca, ada dan lain-lain, yang sampai terakhir itu topas, korodum, intan gitu ya. Paling keras dari suatu mineral itu adalah intan itu, yang bisa menguras intan apa mineral-mineral yang lain gitu. Nah dari situ tuh kita tahu yang paling keras kan intan ya. Kayak intan itu dia paling keras, tapi dia tuh getas gitu. Kayak perbandingan ketika kita pukul intan dengan kita pukul besi apa ya, kayak mineral yang lain gitu. Itu intan tuh akan pecah gitu. Yang terakhir lagi toughness-nya itu rendah. Ketika suatu bahan itu keras, dia itu toughness-nya malah rendah. Kayak gimana ya? Perbedaan gimana ya? Kalau benda dipukul gitu ya, kan dia kayak ada yang cuma penyok gitu ya. Nah itu dia ductilnya tinggi. Kalau dia cuma penyok doang gitu, toughness-nya tinggi juga. Nah tapi kalau benda dipukul terus dia pecah, dia itu kan biasanya benda yang keras banget gitu ya. Nah itu makanya dia toughness sama ductility-nya itu rendah. Elongation ini adalah pertambahan panjang. Pertambahan panjang ini adalah menyatakan dari ductility, keuletannya dari suatu bahannya itu ya. Nah jadi tadi balik bentar loh. Nah jadi hardness dan strength itu dinyatakan dalam yield strength, ultimate strength atau tensile strength, dan hardness. Nah gitu ketika kita naikkan, ketika properti ini akan naik juga, kekuatan strength-nya sama, kekerasannya naik. Nah tapi ketika kita naikkan juga, semakin keras dan semakin kuat, keuletan sama ketangguhannya itu dia akan turun juga gitu, turun gitu. Jadi ada sifat mechanical property gitu ya. Oke, mungkin itu lanjut dulu. Nah ini udah masuk ke standar Enkum. Silakan, Fatimah. Baik, untuk
Untuk selanjutnya terkait code and standard. Ini jadi setiap jenis baja itu perlu diberi suatu nama agar mudah dikenali, di mana nama ini berupa kode yang ditetapkan dalam satu standar dan lengkap dengan spesifikasi utamanya. Dan cara penamaan ini bermacam-macam, ada yang berdasar kekuatan, penggunaan, atau komposisi kimianya. Dan hampir semua standar, terutama di negara maju, memuat penamaan baja dan spesifikasinya. Kemudian ini ada organisasi besar untuk yang Ini. Bagaimana Pak? Halo? Iya, silakan dilanjut. Di tempat saya terputus Pak, mohon maaf. Ini jadi ada beberapa organisasi besar yang menetapkan standar. Untuk negara United States ada American National Standard Institute atau ANSI. Kemudian di Kanada ada Standard Council of Canada atau SCC. Di Jepang ada Japanese Industrial Standard Committee atau JISC. Di India ada Bureau of Indian Standard atau BIS, dan di worldwide ada ini yang paling dikenal itu International Organization for Standards atau ISO. Bisa di next nih. Dan yang pertama ini ada sistem penomoran IC, SAE, dan UNS, di mana IC itu American Iron and Steel Institute ini memiliki standar yang diterima luas di Amerika Serikat dan negara lainnya. Namun IC ini memiliki kelemahan, yaitu tidak mencakup semua jenis logam atau metal dan tidak begitu informatif mengenai properti dari beberapa logam. Kemudian dua organisasi standar Amerika yang lain, yaitu American Society for Testing in Metal atau ASTM dan Society of Automotive Engineers atau SAE, mengembangkan sebuah standar untuk logam, yaitu the Unified Numbering System atau UNS. SAE ini menetapkan standar baja, yaitu SAE Steel Grade, di mana terdiri dari 4 digit yang menjadi representasi komposisi kimia. IC memakai standar dengan sistem penomoran yang sama dengan SAE, namun menambahkan huruf untuk menunjukkan proses pembuatan baja. Seperti contohnya ada prefix C itu untuk open heart furnace, kemudian BOF untuk basic oxygen furnace, dan E untuk electric arc furnace. Bisa di next. Ini ada IC atau SAE, penomoran sistem menggunakan IC atau SAE, di mana 2 digit pertama itu menggambarkan tipe material dan 2 digit terakhir itu merupakan kandungan elemen karbon dalam 1/100%. Untuk contohnya itu ada SAE nomor 1060, artinya 1 itu untuk baja karbon, spesifik untuk karbon steel, 0 itu untuk menunjukkan clean atau tidak ditambahkan sulfur atau fosfor atau bahan tambahan lain. Kemudian 2 digit terakhir 60 itu kandungan karbon, tapi menunjukkan dalam 100%, jadi 60 itu 0,60%. Bisa di next. Nah ini untuk material lain, untuk yang tadi karbon steel itu diawali dengan angka 1, untuk nickel steel itu diawali dengan nomor 2, kromium diawali nomor 5, dan sebagainya. Untuk baja karbon, digit kedua itu menunjukkan, kalau 0 menunjukkan plain karbon, 1 menunjukkan resulfuras atau ditambahkan sulfur, 2 menunjukkan resulfuras dan refosforais atau ditambahkan sulfur dan fosfor. Selanjutnya, ini untuk material lain yang lebih jelas ya, ini ada diawali dengan angka 2, angka 3, angka 4, dan sebagainya untuk untuk paduan logam yang lain, serta beserta komposisi kimianya. Kalau untuk yang 0 tadi kan ada plain karbon, angka keduanya yang 1 itu untuk resulfurais atau kemudian sulfur dan sebagainya. Bisa di next. Kemudian ada UNS tadi, Unified Numbering System itu.
menggunakan 6 digit untuk menggambarkan logam, baik dari komposisi kimia, proses manufaktur, dan perlakuan panas. Digit pertama terdiri dari huruf yang menunjukkan jenis logam, yaitu A untuk aluminium, C untuk silver, F untuk cat iron, dan sebagainya. Digit kedua sampai digit kelima merupakan adaptasi dari sistem penomoran IC atau SAE yang telah dibahas sebelumnya. Sedangkan digit terakhir sebagai informasi tambahan untuk proses pelakuan panas, seperti tempering atau process manufacture. Untuk contohnya ada UNS G10300, di mana G ini menunjukkan untuk carbon steel. Kemudian 1030 menunjukkan clean carbon steel dengan kandungan karbon 0,30%. Seperti tadi kan angka belakangnya 30 itu menunjukkan karbonnya 0,30%. Kemudian 0 di digit terakhir itu merupakan informasi tambahan mengenai equipment serta proses manufaktur. Selanjutnya ada sistem penomoran ASTM atau American Society for Testing and Material. Untuk logam terdiri dari huruf A untuk logam ferro dan B untuk non-ferro, serta diikuti angka. Nah, tiap destination ini mengacu ke produk spesifik. Kemudian ini ada klasifikasi secara umum untuk ASTM. Untuk huruf A itu merupakan iron and steel material. Kemudian yang B tadi untuk non-ferro, yang C untuk keramik, concrete, and masonry material, dan sebagainya. Bisa dilihat. Ini untuk contohnya ada ASTM A213-A213M strip 15A grade T22. Ini untuk specification for seamless ferritic and austenitic alloy steel boiler, superheater, and heat exchanger tube. A ini menunjukkan spesifikasi untuk logam ferro. 213 ini menunjukkan nomor sekuensial dan tidak ada hubungannya dengan sifat logam. Kemudian M ini menunjukkan metrik, yaitu satuan SI. Kemudian A213-A213M ini menandakan spesifikasi material ini sesuai dengan satuan inch pound atau satuan SI. Kemudian 15 ini, strip 15 itu menunjukkan tahun adopsi atau tahun revisi terakhir, dan huruf A di belakangnya, huruf A kecil itu menunjukkan revisi kedua pada tahun 2015. Kemudian grade T22 ini merupakan tipe baja, yaitu baja paduan kromium molybdenum atau CrMO dengan nominal 2/4 Cr 1 MO, dan T-nya itu menunjukkan tube atau bentuk produk. Selanjutnya ada ASTM A106-A106M strip 14 grade A, grade B, dan grade C. Ini untuk seamless carbon steel pipe for high temperature service. A ini untuk spesifik untuk logam ferro. Kemudian 106 ini merupakan nomor sekuensial. M untuk metrik, tadi satuan SI. Belakangnya sama A106-A106 ini menandakan spesifik material sesuai dengan satuan inch pound. Kemudian 14 ini merupakan tahun adopsi, yaitu tahun 2014. Di mana angka alfabet meningkat menunjukkan tensil atau yield strength yang meningkat pula. Dan pada carbon steel tanpa paduan ini menunjukkan meningkatnya kandungan karbon. Pada kasus ini grade A menunjukkan 0,25%, maksimum kandungannya 0,25% karbon. Kemudian minimalnya ada 48 kilopound in tensile strength. Kemudian grade B ada maksimumnya 0,30% karbon dan 60 C tensile strength dan sebagainya. Selanjutnya ini ada contoh dokumennya ASTM A106-A106M. Ini sebenarnya ini memuat banyak, tapi hanya kami screenshot yang beberapa bagian saja. Ini ada chemical composition-nya untuk grade A, grade B, grade C. Ini ada masing-masing. Ada karbon, manganis, fosfor, sulfur, dan sebagainya. Kemudian di dalam ASTM juga memuat heat analysis, product analysis,
dan lain sebagainya. Selanjutnya, nah ini juga ada mechanical properties yang sebelumnya sudah dijelaskan, ada yield strength dan tensile strength. Kemudian juga memuat beberapa pengujian untuk kode tersebut, yaitu untuk flattening test, hydrostatic test, non-destructive electric test, dan sebagainya. Selanjutnya, kemudian ada API atau American Petroleum Institute Designation. Ini spesifik untuk industri migas. Nah, contohnya ada API spec 5L itu untuk line pipe. Kemudian API spec 6D ada pipeline valves dan sebagainya. Ini contoh dari dokumennya API 5L. Type specification ada PSL 1, PSL 2, source service, di mana PSL ini merupakan product specification level. Dan ini kami mengambil untuk yang API 5L PSL 1 untuk wall thickness-nya kurang dari atau sama dengan 25 mm. Di mana dalam ini ada memuat chemical composition, seperti yang tadi ada persen karbon maksimalnya sekian, kemudian persen mangan sekian, kemudian ada steel grade-nya juga untuk L1-5, untuk L210, dan sebagainya. Kemudian juga ada mechanical properties, ada yield strength, tensile strength, ada elongation, kemudian juga ada pipe grade-nya. Next. Kemudian untuk ASME atau American Society of Mechanical Engineers ini digunakan B31.1 power piping atau pemipaan untuk mesin-mesin industri dan aplikasi kelautan, di mana kode ini meliputi persyaratan minimum untuk desain, bahan pembuatan, perakitan, pengujian, dan inspeksi kekuatan, serta alat bantu sistem pemipaan untuk stasiun pembangkit listrik, mesin-mesin industri, mesin-mesin pemanas, dan sebagainya. Kemudian meliputi pipa eksternal untuk boiler dengan temperatur dan tekanan tinggi. Nah, dari ASME B31.1 ini ada cabangnya juga untuk pemipaan daya, yaitu B31.2 untuk flow gas piping. B31.3 ada proses piping. Kemudian kode ini meliputi desain pabrik kimia, industri perminyakan, kilang pengolahan bahan kimia dan hidrokarbon, pengolahan air dan uap. Kemudian berisi aturan untuk pipa yang biasanya ditemukan di kilang minyak bumi, industri kimia, farmasi, tekstil, dan sebagainya. Ini ada contohnya dari dokumen ASME B31.3. Ini untuk yang edisi 1999. Ini ada memuat dari materialnya apa saja. Untuk ini saya hanya screenshot yang karbon steel-nya saja. Ada nomor speknya A134, A672, kemudian ada grade-nya, ada tensile strength, yield strength, dan sebagainya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, saya izin melanjutkan dari kelompok 1 pembahasan tentang residu penyusun karbon steel. Jadi kita tahu bahwa residu itu hasil sisa suatu proses di mana unsur yang hadir dengan jumlah kecil dalam logam atau paduan dan tidak ditambahkan dengan sengaja. Ini bisa saja terjadi ketika ada reaksi yang tidak sesuai dengan bahan bakunya ya. Terus dalam setiap pembuatan baja sejumlah kecil elemen tertinggal dalam baja cair sama sisa elemen, terus sisa unsur-unsur dapat memiliki dampak negatif langsung pada proses penyambungan baja dan ketangguhan baja, dan ada dua kemungkinan memiliki efek positif dan negatif atau malah bisa membuat produknya itu lebih bagus gitu. Next. Ini contoh beberapa zat yang bisa dibilang residu ya, sama dengan dampaknya. Pertama ada berhenti dulu. Oke. Siapa yang tadi yang presentasi kode-kode tadi itu namanya Mbak siapa? Fatimah, Mbak. Apa? Fatimah. Agnes.
Oh, Fatima ya. Kalau Fatima ya. Iya, Pak. Oke. Menurut kamu kode yang paling jelas itu yang mana menurut kamu, Fatima? Yang IC, Pak. IC ya. Coba dibuka IC ku ya, apa IC? Tapi dokumennya saya tidak menemukan, Pak. Belum ketemu. Belum menemukan ya. Belum Ya. menemukan. Ini IC itu dari mana itu? IC dari Amerika. Amerika juga, Pak. Iya. Apa? Amerika. American Iron and Steel Institute. Aduh kok. Iya, ini kendala ya internet ini ya. Putus-putus ya. Iya, Pak. Bisa Misalnya kalau saya punya halo? Ya, dengar nggak suara saya? Oke. langsung Pak. Ya. Wis nggak usah di mute, wis. Ayo, sekarang gini, misalkan kalau kasih contoh aja, misalnya carbon steel itu apa wis di sini untuk IC. Halo Fatima. Iya, Pak. Ini ada spesifikasi baja. Spesifikasi baja, komposisi material. Kemudian ada paduan dokumennya. Kemudian ada tensile strength-nya juga. Mechanical properties-nya. Kasih contoh material apa misalnya? Kasih contoh aja misalnya material apa dengan IC penomorannya untuk carbon steel itu. Silakan apa aja wis. Bentar, Pak. Kasih contoh carbon steel dengan penomoran IC, silakan wis. Terserah kamu. Ini sama dengan SAE yang tadi, Pak. Untuk yang kayak seperti yang 1060 ini satu untuk carbon steel, nolnya ini tidak ada tambahan atau plain. Kemudian 60 itu kandungan karbonnya 0,60%. Mirip dengan SAE, Pak. Kalau IC. Ini menurut kamu low, medium atau gimana? Carbon steel atau kalau untuk kandungan yang 1060 ini karena 0,6 jadi termasuk ke high carbon steel, Pak. kenapa? Kandungan karbon berapa di situ? 0,6. 0,6. Sekarang kamu balik lagi ke tabel yang itu loh, perbedaan. Sebelumnya loh. Yang di depan. Yang perbedaan karbon di depan, punyanya Mas Rais tadi.
Mohon maaf Pak, tidak terdengar suaranya. Ya, tadi kan saya itu 060, karbonnya 0,6, masuk di mana berarti itu? High carbon. Karbon yang tinggi. Yang mana? High. Lah ya, masuk yang mana? Misalnya saya tadi itu loh, tadi kamu IC berapa 106 itu loh, itu masuk yang mana itu? Low, medium, high carbon? High carbon. High Pak. High carbon ya. Misalnya kalau saya sekarang tanya A106 misalnya itu ya, A106 grade B atau API 5L, itu masuk yang mana ini? Kalau untuk bentar, Pak. Dilihat, tadi kamu udah ada presentasi nih, ya. Iya. Ini ngetes kamu sebenarnya ini, ya. Jadi kalau presentasi itu dilihat dulu angka-angkanya, dilihat dulu angka-angkanya. Kalau presentasi itu dilihat dulu angka-angkanya, ya. Diperhatikan, ya. Sekali lagi, tugasmu ini, ya, ini memahami properti, ya. Tugasmu adalah memahami properti. Tugas Anda ini memahami properti. Kalau saya memahami propertinya, saya tahu kapan menggunakannya. Jelas sekali ya? Jelas sekali kan ya? Oke, sekarang A106, coba dilihat. Atau tadi, API 5L. Kamu kan sudah ada tabel-tabelnya, komposisinya. Coba dilihat. Silakan. Bisa di next, Mas. Iya tuh. Ini untuk berbagai jenisnya Pak, untuk low, medium, dan high. Tapi spesifik untuk wall thickness sekian. Karbonnya? Untuk low, medium. Yang mana API? 0,2. Kalau yang ini 0,2%, ini masuk ke low carbon, Pak. Low carbon ya, low carbon ya. Misalnya ini ya, kemudian A106. Itu tergantung dari grade-nya. A106? Tergantung dari grade-nya Pak. Kalau grade A itu untuk 0,25% berarti masuk ke low carbon. Untuk grade B ada 0,30%, itu berarti masuk ke medium carbon steel. Kemudian ada yang grade C itu 0,35%, jadi masuk ke medium. Oke, misalkan grade B itu ya, grade B 0,3 ya. Itu maksimum, hati-hati ini maksimum ya, ini itu maksimum ya. Itu kira-kira ini di mana ini? Low atau medium ya? Masuk ke low, Pak. Masih ke low? Bener kan? Low apa sudah medium? Maksimumnya 0,3 berarti masuk ke low, Pak. Kalau low kan kurang dari 0,3. Ya. Ya. Coba API, balik lagi ke API 5L tadi yang grade B ya. Grade B, nggak ketemu grade B? Tidak ada Pak yang spesifik untuk grade B. Kami menemukannya hanya yang untuk baru specification level 1, level 2 gitu saja Pak. Kalau untuk yang sama grade-nya belum ketemu. Yang ini saya ingin ini karena ini tadi kita belajar banyak ya. Ini fokus. Ya ini ada message, ada pesan yang ingin saya sampaikan ini. Tadi Anda mengenal begitu banyak kode-kode materialnya ya. Mengenal kode-kode materialnya. Kemudian ya,
satu dengan lain namanya mungkin berbeda. Satu dengan lainnya, ya, namanya mungkin berbeda. Namun esensinya itu harusnya sama. Esensinya harusnya sama. Nama boleh beda, tapi esensinya kelihatan. Oke, ini yang pertama ya. Kemudian di dalam dokumen fokus ya, di dalam dokumen desain ya, di dalam dokumen desain kayak kemarin seperti adalah API Recommended Practice 14E fokus ya. Catat, silakan kamu kalau mau nyatet ya. Ini penting ya. Jangan bingung nanti, ini jangan bingung ya. Di dalam dokumen desain ya, code standarnya misalnya kemarin adalah API Recommended Practice 14E ya. Untuk suite ya, untuk suite atau ini yang clean natural gas kemarin disarankan apa? Disarankan apa, Fatima? A106 grade B dan API 5L. Atau itu ya, atau 5 ya, API 5L atau API 5L grade B juga. Nah ini ya, nama boleh beda ini di sini. Nah ini kan ya, nama boleh beda. Satu A106 grade B, keduanya adalah API 5L grade B. Nama boleh beda. Nah saya tanyakan sekarang, kamu tak suruh lihat-lihat bolak-balik ini tadi. Ya apa sih spesifikasi dan propertinya sama atau enggak? Tadi katanya ini adalah padanan. Rafli, monitor nggak ini Rafli? Iya, Pak. Paham nggak diskusi saya? Paham, karena tiap itu apa namanya? Tiap yang kategori ini walaupun nama itu beda-beda Pak, nama. Tapi mestinya apa yang sama nanti? Tujuannya Pak. Apanya? Kayak kelompoknya ini penggunaannya buat apa? Kayak tadi itu yang API 5L, yang 5L grade B sama 1A itu. Kamu lihat komposisi penyusunnya itu mirip atau enggak ya? Katanya ini padanan, ini disebut padanan ya. Setidaknya di dalam setidaknya ini ya, setidaknya dari sisi kegunaannya itu sama. Artinya kekuatannya ya, karena properti ini yang bicarakan properti. Mestinya ini memang kalau 5L ya ini pada saat penyajiannya ini siapa ini Fatima ya. Satu kamu banding loh di sini nih. Satu adalah komposisinya ya. Komposisi antara A106 grade B ya. Kemudian komposisi ya API 5L tadi itu kamu sandingkan di dalam satu tabel. Kemudian propertinya gimana gitu loh. Ini tadi melatih ya, ini melatih. Ini dokumen desain itu banyak gitu ya. Dan saya ingin kalian juga ikut merasakan mulai dari awal ya supaya nggak kaget. Nanti di desain mata kuliah desain alat nanti ya, itu kamu juga ada itu ya. Di AIK desain alat industri tadi nanti juga ada. Misalnya bejana. Biasanya itu pakai kode-kode STM gitu. Kode yang dipakai adalah STM biasanya. Nah ini ya ini. Fatima monitor nggak ini? Iya Pak. Ya, maksudnya paham nggak nanti dibuat tabel gitu ya, perbandingan ya antara ini sebagai contoh, runut ini benar udah runut ini bagus ya. Awali kamu bicarakan berbagai macam nama-nama kode. Oke, tadi sudah saya apa ini cross check, kamu sudah paham atau enggak, khususnya yang penomorannya bagus, misalnya tadi IC ya, SAE kan apa baku ya gitu ya. Kemudian kita bicarakan ya, ada IC, ada SAE, ada DIN, M dan seterusnya ini, itu ya, kan banyak itu. Nah, sekarang pertanyaan saya, di dalam dokumen desain itu kan ini kita disarankan, misal ya, pada fluida natural gas ya, yang sifatnya sweet atau lepas dari CO2 dan H2S-nya, kita disarankan untuk menggunakan A106 grade B ya, atau API 5L grade B. Nah pertanyaan saya ini, mengapa itu disebut padanan? Kan itu, mengapa itu disebut padanan? Tentunya ya setidaknya itu kan secara fungsi itu memiliki ya kemampuan yang sama. Nah dari fungsi sebenarnya kamu bisa menarik dari propertinya ya. Dari propertinya kamu lihat ini nanti perbandingan properties ya antara API 5L dengan A106. Kita sandingkan head to head. Benar nggak sih yang diomongno oleh
code standar API API regular package 14E. Maksudnya paham ya, siapa? Fatima nanti. Iya Pak. Sebenarnya kemarin saya sudah mau membuat seperti itu Pak, tapi saya masih ragu apakah PSL 1, PSL 2 ini tuh sama dengan grade B begitu Pak. Kan soalnya kemarin itu dimintanya untuk yang grade B, maksudnya yang sudah ada contohnya itu grade B. Nah, saya belum ada dokumennya, jadi saya ragu untuk membandingkan keduanya gitu. Apakah benar bisa ini patennya ini begitu Pak. Ya itu siapa itu? Siapa ini? Apa ini sini? Ini loh. Rais itu sudah ngomong itu apa yuk? Apa Rais? Untuk spesifikasinya itu Pak, API 5 LDP, PSL 1, PSL 2 itu ada di situ Pak. Itu kandungannya berapa untuk pipa, tapi untuk pipa saja Pak. Soalnya ini kayak industri pipa gitu. Itu dia nerangin tentang spesifikasi pipa API 5L. Itu ada grade-nya banyak kan, ada A, B, ada A juga. Itu banyak di situ. Ada kandungannya juga, ada apa? Mechanical property-nya juga itu kayak yield strength dan lain tadi. Gitu. Ya. Kalau kamu lihat juga di dalam PowerPoint saya, di dalam desain biasanya kalau itu ya yang diinginkan itu yang seamless ya, yang seamless biasanya itu yang dipakai yang seamless. Ya. Nah ini sudah ada, kamu punya ada tulisannya seamless pipe ini, ya udah bagus ini. Ya nanti ditambahkan siapa ini, Rais tolong dibantu ya ini ya. Ya Pak. Ya ini sudah mulai paham ini kalian ya. Nanti banyak ini kamu apa ini ada istilah-istilah nanti kamu lihat aja, nanti ada ERW opo meneh itu. Nggak apa-apa pelan-pelan. Yang penting tersampaikan propertinya dulu. Properti komposisi ya. Nanti yang lainnya nanti nggak apa-apa, nanti saya tambahkan itu. Ya, di situ kan ada ERW macam-macam ini ya. Kamu lihat di situ ada ERW ya. Ada seamless macam-macam ini. Oke, nggak apa-apa. Paham ya? Iya, paham Pak. Oke, ya silakan. Dilanjutkan Pak ke slide yang oke, silakan. Oke, terima kasih. Sebelumnya apa suara saya terdengar ya? Iya, silakan. Ya, mohon maaf ya Pak, teman-teman kalau misal agak noise soalnya ada sebelah rumah. Ya, ini adalah contoh dampak dari adanya residu. Yang pertama ada fosfor, itu dia memiliki dampak positif, yaitu meningkatkan kerapuhan pada bahan, kemudian ada silikon, rusak kemampuan kerja dan pemotongan saat panas dan dingin. Ini negatifnya, kemudian memberikan efek terhadap kualitas permukaan dari baja karbon rendah. Terus yang ketiga ada krom, membentuk karbid, bersifat keras, mengeraskan baja dan haus. Jadi dia itu memiliki dampak positif ya. Terus dari nikel sendiri anti karat, tahan panas, awet, tidak dapat mengeras. Nah ini nikel ini ada negatif sama positifnya. Positifnya itu dia bisa anti karat, tahan panas, awet. Tapi negatifnya dia itu tidak dapat mengeras. Jadi perlu bahan tambahan lain. Kalau misalkan ada nikel ini harus dihilangin. Terus ada sulfur, berefek menyambung, awet, duplisitas dari baja ini positif semua. Arsenik, antimoni, merusak kemampuan menyambung baja, menambah ketahanan baja, positif semua. Next. Yang lebih ada kembangan, memberikan daya tarik dan kualitas hasil lebih tinggi, menurunkan duktilitas dan menyambung baja, meningkatkan kerapuhan baja. Yang ke-8 ada nitrogen,
meningkatkan kerapuan baja, tapi negatifnya dia tidak tahan atau tidak awet. Yang ke-9 tin atau timah, dia menurunkan ketahanan. Yang ke-10 ada oksigen, mengurangi keawetan kualitas baja. Jadi kita tahu bahwa oksigen salah satu faktor korosi ya. Terus dari kolombium meningkatkan hasil akhir baja, jadi kualitasnya itu bisa di luar di luar target kita, bisa lebih bagus gitu hasilnya. Terus yang terakhir dari hidrogen menyebabkan kerapuan pada logam dengan menurunkan pemanjangan dan mereduksi area tersebut. Next. Oke, di sini kemarin ada tentang ini ya, kayak apakah ada perbedaan dan tentang konten untuk secara kuantitatif gitu. Nah itu kemarin ada suatu ini ya, istilahnya apa sih? Equation gitu ya untuk menghitung tentang XRD pattern ini. Nah itu dia menggunakan mohon maaf itu ya, peliharaan emang suka kira-kira. Ya. Maaf, ini ada. Tinggal di ini aja ya, nanti bagian yang direvisi tadi itu ya. Silakan tadi kalau tabel-tabelnya mau diperbaiki lagi, siapa Rais tadi tabel-tabel yang lebih kuantitatif ya. Rais? Ya Pak, maaf ini Rais Pak di sini. Ya. Oke, nanti diperbaiki Kune. Kemudian tadi di bagian Fatima ya. Fatima tadi memperbaiki tadi. Ini sebagai contoh kasus gitu loh. Anggaplah itu adalah contoh kasus ya. Karena kita tadi yang banyak yang namanya apa itu kode-kodenya namanya beda-beda. Tapi kan kita bisa melihat dari komposisinya. Nah, komposisi dan juga nanti properti. Anggaplah sebagai contoh kasus, ada kode A106, ada kode misalnya gitu, API 5L. Bandingkan di sana. Dari sisi propertinya, dari sisi komposisinya. Fatima monitor ya? Iya, Pak. Oke. Terus kemudian yang ketiga, ini terkait dengan siapa ini yang presentasi material ya. Properti material. Ini kalau mau nanti tak share ke siapa? Ketua kelasnya siapa ini? Stella, Pak. Rafli atau Rafli ya? Atau siapa? Stella. Oh, Stella. Stella mana Stella? Ya, nanti tolong diingatkan, nanti mau tak kirimkan contoh-contoh ya, poin-poin terkait dengan apa itu properti material. Jadi jangan terlalu sederhana tadi itu. Ya, kata kuncinya kamu catat ya. Kalau properti ini boleh tadi mechanical properties, at least mechanical aja lah gitu ya. At least untuk mechanical dulu ya. Meskipun tadi nanti ada yang namanya itu thermal property itu ada nanti itu. Kalau kalian presentasi juga terkait dengan thermal, alhamdulillah gitu ya. Ya fokus saja kita ke, silakan aja kalau kamu mau ya. Mechanical, thermal, mau digabungkan juga di dalam ini bagus ya. Nah yang maksud saya ini nanti tolong saya diingatkan untuk ngirim ya, terutama yang mechanical properties dan tes. Tadi saya berikan itu nih apa keywordnya. Jadi ono mechanical property, terus ono cara pengetesannya supaya kalian bisa membayangkan ya. Jadi bukan tulisan nih, tulisan kekerasan apa itu ya. Paham maksudnya? Rais? Stella paham ya? Paham, Pak. Oke itu. Terus ada lagi kurang satu. Ini berkaitan dengan keyword yang penting ini ya. Hubungan antara apa yang kurang dari sisi sini? Persamaan empiris dengan material. Oke ya. Setidaknya nanti kamu cobaan dari kelompok ini yang mindsetnya
coba ya ini kamu rubah mindsetmu ya. Mindsetnya itu kamu memberi ini ya. Kamu itu memberi, mindsetnya itu memberi ke teman-temanmu ini ya. Ya jangan pelit, khususnya untuk ilmu harta, jangan pelit ya. Kasihkan tuh. Ini nanti kamu pasti membutuhkan, pasti akan bermanfaat buat kalian. Nah, silakan kamu bisa cari apa itu free software, silakan ya. Yang software gratis kamu cari. Kemudian dicari apa itu spreadsheet, silakan. Spreadsheet itu Excel itu loh. Excel misalnya saya masukkan komposisi ini, piro sih gini. Ya, kemudian yang ketiga itu boleh dengan persamaan empiris. Ya, persamaan empiris itu nanti tinggal masukkan aja, meskipun itu kurang akurat ya persamaan empiris itu. Saya lebih senang kalau itu kalian menggunakan ini apa softwarenya maupun spreadsheetnya. Ingat, misalnya pada saat saya mengenalkan kalian ya, pada saat saya mengenalkan kalian desain itu, saya includekan Excel-nya, supaya kamu paham. Ya tidak hanya softwarenya, paham ya? Software tipe itu banyak ya, tapi bagaimana di dalam dia itu bekerja, nggak ada yang ngerti. Mau dimasukkan keluar angka. Nah nanti kamu pada posisi yang sama nanti, misalkan pradesain pabrik, kamu maju ujian ya. Terus kamu ditanyain, kok iso angka-angka sekian? Loh, itu maksud saya itu. Ya, itu bahaya ya. Jadi oke, pendekatan kalau pendekatan itu kan metode persamaan empiris tadi itu ya. Itu berdasarkan statistika itu. Pada umumnya statistika ya. Jadi dia nanti membuat regresi gitu loh. Regresi ya. Ya, regresi berganda gitu. Membuat regresi berganda. Kamu tulisan aja nggak apa-apa ini. Dia biasanya membuat persamaan regresi berganda untuk membuat persamaan empirisnya itu. Jadi sudah banyak sampelnya, itu yang pertama ya. Kedua, kamu boleh ono software. Ketiga adalah carian ini berkaitan dengan Excel-nya atau spreadsheet-nya. Fatima, kelompok ini, Rais, sudah monitor semua ya, yang perlu diperbaiki di pertemuan berikutnya ya. Iya Pak. Ya sudah Pak. Iya Pak. Ya, Stella nanti ingatkan saya untuk ngirim apa itu, misalnya PowerPoint terkait dengan mechanical property and test-nya. Oke, saya kira cukup. Kita akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak, Udah presentasinya presentasi. bagaimana? Oh iya nanti ini ya. Kalian ingatkan sebenarnya sudah tak bikinkan ini. Oke, saya tak absen wes. Semuanya masukkan ini. Kurang 2 Pak. Kurang Aduh. satu. Menurut Bentar. Iya, silakan nanti kalau apa itu ingatkan saya kalau misalnya di tengah-tengah ini kelasnya belum ada absensinya. Ini saya WA, apa ini? Saya chat. Ya. Cukup ya? Ada pertanyaan? Cukup Pak. Cukup, oke. Untuk pertemuan berikutnya kita lanjutkan kelompok 1 ya. Makanya cepetan ini Rais ya. Semangat biar cepat selesai ya. Nanti masuk rekor ini satu kelompok ini sampai 4 kali pertemuan, Kak lucu. Ya, makanya bikin PowerPoint itu dengan hati ya, dengan hati. Buatan ini seperti kamu itu juga memberikan ke orang lain gitu loh. Bukan untuk saya ya, bukan untuk nilaimu ya. Berikan ilmumu itu ke teman-temanmu, di-share ya. Itu nilai-nilai juga yang saya dapatkan waktu kuliah ya. Oke. Terus pertemuan berikutnya ini mau kelompok 2 ya. Saya harapkan sih mungkin sudah siap-siap kelompok 2 atau mau lanjutin dengan desain apa itu? Desain saya kemarin itu desain pipa ya. Nanti Stella kamu infokan ke saya ya. Maunya minggu depan itu membahas revisi kelompok 1 terus kemudian dilanjut dengan presentasi saya atau
revisi kelompok 1 dan lanjut kelompok 2. Paham maksudnya Stella ya? Kamu diskusi juga di grup aja maunya gimana gitu. Saya kira cukup. Ada lagi? Cukup mungkin, Pak. Cukup ya. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa diisi ya Stella, berita acara. Baik, Pak. Rafli juga kuliahnya Rafli. Jangan lupa berita acaramu.